Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Sebelumnya, saya memang sudah membuat pembahasan tentang manga Black Clover chapter ke-290. Tapi karena yang saya bahas sebelumnya itu hanya versi raw-nya, jadi sudah dapat dipastikan akan ada perbedaan terjemahan dengan yang versi resminya. Oleh sebab itu, karena sekarang manga Black Clover chapter ke-290 versi resminya sudah rilis, maka saya akan membuat pembahasan tambahannya. Di pembahasan sebelumnya, saya memang sempat bingung dengan penjelasan yang ada di halaman pertama dari manga Black Clover chapter ke-290 ini. Karena kata-katanya seperti ini, Asta menyerang balik, apa yang akan terjadi di pertarungan antara iblis tingkat tertinggi? Padahal seperti yang kalian tahu sendiri, saat ini yang bertarung adalah Asta dengan Ribe yang sedang melawan Lilith. Untuk Lilith, dia memang merupakan iblis peringkat tertinggi, sedangkan Asta adalah manusia. Dan untuk Ribe, bagaimanapun dia tetap merupakan iblis peringkat bawah. Jadi siapa yang dimaksud antara iblis tingkat tinggi ini? Lantaran yang namanya ucapan antara seharusnya ada dua iblis tingkat tinggi. Sedangkan di tempat itu hanya ada satu iblis tingkat tinggi, yakni Lilith. Makanya sebelumnya saya sempat bilang kalau penjelasan ini besar kemungkinannya salah dalam hal penerjemahannya. Dan ternyata memang benar. Sebab di dalam versi resminya yang rilis di Manga Plus, penjelasannya menjadi seperti ini. Serangan balik dari Asta. Bagaimanakah akhir dari pertarungan sengit melawan iblis peringkat tertinggi? Dan kata-kata ini sangat jelas kalau iblis peringkat tinggi yang dimaksud cuma satu, sedangkan Ribe tetap menjadi iblis dengan tingkatan paling bawah, sesuai penjelasan yang dulu pernah dikatakan pertama kali oleh Ribe. Sebenarnya walaupun cukup banyak perbedaan terjemahan antara manga Black Clover chapter ke-290 versi raw dengan versi resminya, namun beberapa perbedaan terjemahan itu kalau menurut saya masih memiliki makna yang sama. Makanya meski tidak membaca yang versi resminya, pemahaman kalian tentang manga Black Clover tidak akan terlalu jauh berbeda. Tapi meski begitu, masih ada satu perbedaan terjemahan yang paling mencolok dan sangat berbeda dengan versi resminya, yaitu kata-kata Ribe setelah dia melihat Lilith kebingungan. Karena kalau di versi raw-nya, Ribe bilang seperti ini, "Kau tak harus merasakannya dan kau sungguh tak perlu merasakannya." Sedangkan kalau di versi resminya, ucapan Ribe menjadi seperti ini, "Tidak masalah kalau kalian tidak ingat, tidak ada gunanya juga untuk diingat." Memang benar perbedaan terjemahan yang satu ini sangatlah jauh sekali, apalagi dalam hal makna serta artinya. Tapi yang paling menarik perhatian saya dari ucapan Ribe dalam versi resmi ini ialah rupanya Lilith tidak mengingat Ribe sama sekali. Padahal dulu Ribe juga merupakan penghuni dunia iblis lantai pertama, sama dengan dunia iblis yang ditinggali oleh Lilith. Namun kalau menurut saya memang cukup masuk akal kalau Lilith bisa tidak mengingat sosok Ribe. Alasannya lantaran sejak awal Ribe yang merupakan iblis dengan tingkatan paling bawah pastinya tidak akan pernah diperhatikan oleh Lilith yang merupakan iblis peringkat tertinggi di lantai tersebut. Jadinya tidak heran kalau pada akhirnya Ribe juga tidak mempermasalahkan kalau dirinya tidak diingat. Karena memang apa yang terjadi di masa lalunya ketika masih di dunia iblis sangatlah menyedihkan. Makanya Ribe mengatakan kalau tidak ada gunanya juga untuk diingat semua masa lalu yang terjadi di dunia iblis dulu tentang dirinya. Kalau apa yang saya katakan di atas adalah pembahasan mengenai perbedaan terjemahan, kali ini yang akan saya jabarkan adalah tentang detail dari gambarnya. Dan yang akan saya bahas pertama kali ialah sekarang fix sudah pasti 100% kalau bentuk pedang Demon Dweller milik Asta memang berubah. Pasalnya di pembahasan yang sebelumnya saya sempat ragu. Alasannya lantaran gambar yang ada di dalam versi raw-nya kurang terlalu jelas. Jadi karena sekarang sudah dapat dengan jelas kita lihat kalau pedang Demon Dweller bentuknya berubah, itu berarti cuma tinggal katana Demon Slasher yang belum kita lihat perubahan bentuknya. Sebab ketika pedang Asta yang lain sudah ditunjukkan. Namun meski ketika pedang Asta bentuknya berubah, hal itu bukanlah sebuah evolusi, melainkan karena efek meningkatnya kekuatan milik Asta. Karena di akhir chapter ini juga sudah dapat kita lihat dengan jelas kalau bentuk pedang Demon Destroyer kembali seperti sebelumnya. Yang hal itu seharusnya sudah dapat menjadi bukti kalau perubahan bentuk pedang milik Asta bukanlah sebuah evolusi,
Lantaran jika memang sebuah evolusi seharusnya bentuknya tidak akan kembali seperti semula. Setelah gambar yang bisa dilihat menjadi semakin jelas, akhirnya kita juga bisa tahu kenapa Lilith bingung dengan keberadaan Asta. Karena ternyata ketika bertarung melawan Lilith, Asta memadukan kemampuan pedang Demon Destroyer serta pedang Demon Dweller sekaligus. Jadinya dengan pedang Demon Destroyer, Asta dapat menghilangkan serangan yang dilancarkan Lilith kepadanya. Sedangkan pedang Demon Dweller ia gunakan untuk menyerang balik. Akan tetapi saya paling terkecoh dengan aksi Asta ketika dia berhasil menebas Lilith. Alasannya karena pada awalnya saya kira Lilith cuma menerima satu tebasan saja. Namun ternyata tidak demikian. Lantaran rupanya Asta langsung menggunakan dua pedangnya sekaligus ketika menebas Lilith. Jadinya Lilith bukan hanya terbelah menjadi dua bagian saja seperti Namah, melainkan tubuhnya terpotong-potong menjadi 6 bagian setelah menerima serangan dari Asta. Dengan kata lain, nasib Lilith jauh lebih buruk daripada nasib Namah. Soalnya tubuh Namah cuma terbelah menjadi 2 bagian saja ketika dia tewas. Namun walau pada akhirnya nasib Lilith berakhir lebih buruk daripada Namah, kedua iblis kalangan atas ini sama-sama tewas. Jadi mana yang baik dan mana yang lebih buruk, akhirnya mereka berdua tetap saja tewas. Nah, itulah tambahan pembahasan tentang manga Black Clover chapter ke-290 ini. Dan saya harap tambahan pembahasan yang saya buat ini bisa membantu kalian semakin memahami jalan cerita manga Black Clover.